Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk bertauhid dan berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak untuk menyelami samudra hikmah dari surah Yusuf, sebuah surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berada di titik terendah hidupnya, yaitu amul huzni. Ma'asyiral muslimin soimin soimat yang dirahmati Allah, ada 3 pelajaran besar pada surat Yusuf ini. Surat Yusuf mengajarkan kita bahwa skenario Allah selalu lebih indah dari rencana manusia. Berikut adalah 3 poin tadabbur utama. Yang poin pertama, sabar itu indah, sabrun jamil. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke sumur oleh saudaranya, difitnah hingga dipenjara bertahun-tahun. Namun beliau tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita di bulan Ramadan ini, kita diajarkan bahwa kesulitan, lapar, haus, ujian hidup adalah proses pembersihan sebelum Allah mengangkat derajat kita, sebagaimana Nabi Yusuf yang harus melewati gelapnya sumur sebelum duduk di singgasana Mesir. Poin kedua, menjaga integritas di tengah godaan. Saat digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Beliau lebih memilih penjara daripada kemaksiatan. Pelajaran bagi kita adalah puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi melatih rem mental kita. Surah Yusuf mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada wajah yang tampan, tapi pada keteguhan iman saat tidak ada orang yang melihat. Poin ketiga, pemaafan adalah puncak kemenangan. Bagian paling mengharukan adalah saat Nabi Yusuf alaihi salam sudah menjadi penguasa dan bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu membuangnya. Beliau tidak membalas dendam, melainkan berkata, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan bagi kalian pada hari ini. Pelajaran bagi kita, Ramadan adalah bulan ampunan. Jika Nabi Yusuf alaihi salam bisa memaafkan saudaranya yang ingin membunuhnya, siapakah kita yang masih menyimpan dendam pada sesama hanya karena urusan sepele? Dalam kitab Khawatir Quraniyah, Amr Khalid menekankan bahwa pesan sentral surah Yusuf adalah percayalah pada takdir Allah, karena di balik setiap musibah, di balik setiap ujian kita, ada benih kesuksesan yang sedang tumbuh. Kedua, skema Allah yang tersembunyi, latif. Amr Khalid menjelaskan
bahwa Allah seringkali bekerja dengan cara yang sangat halus. Al-Latif. Bayangkan Nabi Yusuf harus dibuang ke sumur untuk sampai ke kafilah. Ia harus menjadi budak untuk sampai ke rumah menteri. Ia harus masuk penjara untuk bertemu pelayan raja yang akan membawanya menjadi bendahara negara. Seringkali kita mengeluh atas sumur atau penjara dalam hidup kita. Masalah ekonomi, keluarga, atau penyakit. Namun surah Yusuf mengajarkan bahwa itu semua adalah stasiun yang harus dilewati menuju kemuliaan. Kedua, kekuatan ihsan di segala kondisi. Satu kata kunci yang diulang-ulang dalam surat ini adalah ihsan, berbuat baik. Di rumah menteri, Nabi Yusuf adalah pelayan yang muhsin, yang baik. Di dalam penjara, teman-temannya berkata, kami melihatmu termasuk orang yang muhsin. Saat jadi penguasa, saudara-saudaranya berkata, kami melihatmu orang yang muhsin. Pelajaran bagi kita, di bulan Ramadan kita dilatih menjadi orang yang muhsin. Amr Khalid menekankan bahwa seorang muslim tidak boleh kalah oleh keadaan, di posisi bawah maupun di posisi atas. Ia tetap memberikan yang terbaik karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, akhir yang manis bagi yang bertakwa. Surah ini ditutup dengan kemenangan telak bagi Nabi Yusuf. Amir Khalid mencatat bahwa kemenangan Nabi Yusuf bukan hanya soal jabatan, tapi kemenangan moral saat ia memaafkan saudara-saudaranya. Ini adalah pesan bahwa integritas jauh lebih penting daripada balas dendam. Ma'asyiral muslimin, so'imin so'imat, jamaah Masjid Ruhama yang dirahmati Allah, Ramadan adalah waktu untuk menata ulang keyakinan kita kepada Allah. Jika hari ini kita merasa sedang berada di dasar sumur kehidupan, ingatlah Nabi Yusuf. Allah tidak meninggalkan Nabi Yusuf di sumur. Allah justru sedang menjemputnya menuju istana. Tugas kita adalah satu, tetaplah menjadi orang baik meskipun keadaan sedang tidak baik, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ma'asyiral muslimin, so'imin so'imat, jamaah Masjid Ruhama yang dirahmati Allah, surat Yusuf ditutup dengan pesan bahwa kesudahan yang baik adalah milik mereka yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan dengan Allah lewat kesabaran dan hubungan dengan manusia lewat pemaafan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki hati seikhlas Nabi Yusuf dan ketabahan sedalam Nabi Yakub. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.